Baru 1 tahun Presiden Prabowo memimpin, langkah berani langsung ia ambil. Reshuffle kabinet besar-besaran pada 8 September 2025 bukan sekadar bongkar pasang kursi menteri. Ini adalah sinyal politik yang dalam, bahwa Presiden Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Mari kita lihat menteri yang diganti. Yang paling mengejutkan tentu saja Sri Mulyani Indrawati. Selama era Jokowi, Sri Mulyani adalah simbol kepercayaan ekonomi, orang yang dipuji dunia internasional. Dicopotnya Sri Mulyani bukan hanya soal kebijakan fiskal. Ini adalah pesan, Presiden Prabowo tak mau terus mengikuti pola Jokowi yang hati-hati. Ia ingin pertumbuhan lebih agresif, lebih ekspansif, dan siap ambil risiko. Lalu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, kursi strategis yang mengoordinasi TNI, Polri, hingga BIN. Sebelumnya posisi ini sering diasosiasikan dengan lingkar Jokowi, dengan figur yang dekat ke orbit geng Solo. Tapi kini jabatan itu dikosongkan, untuk sementara dijalankan oleh pejabat ad interim. Artinya jelas bahwa Presiden Prabowo membuka ruang bagi loyalisnya sendiri, bukan orang titipan Jokowi. Tak berhenti di situ. Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga juga ikut diganti. Sekilas tampak teknis, tapi mari jujur, apakah benar kebetulan? Atau ini bagian dari pembersihan politik, perlahan tapi pasti? Jika kita tarik garis besar, reshuffle ini adalah langkah pertama Presiden Prabowo untuk menegaskan pemerintahannya bukan sekadar perpanjangan Jokowi. Selama setahun pertama, publik dan media sering melihat Presiden Prabowo masih berada dalam bayangan Jokowi. Banyak kebijakan dianggap kelanjutan, banyak wajah di kabinet masih orang lama. Tapi lewat reshuffle ini, ia ingin mengirimkan pesan. Ini era saya, bukan lagi era Jokowi. Tentu langkah ini punya konsekuensi. Di satu sisi, investor sempat goyah setelah Sri Mulyani diganti. IHSG turun, pasar kaget. Tapi di sisi lain ada optimisme bahwa Purbaya Yudi Sadewa, pengganti Sri Mulyani, akan lebih sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo. Pertumbuhan 7 hingga 8%, hilirisasi industri, dan proyek raksasa infrastruktur. Dari sisi politik, ini juga pukulan telak untuk geng Solo. Bayangkan, satu persatu posisi strategis yang dulu jadi benteng Jokowi mulai hilang. Gibran, sang wakil presiden, otomatis makin terpojok. Jika reshuffle terus berlanjut ke arah ini, Gibran bisa jadi sekadar simbol, tanpa kekuatan nyata di dalam pemerintahan. Jadi, reshuffle ini bukan hanya soal mengganti menteri. Ini adalah soal arah kekuasaan. Arah yang jelas, Presiden Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi dan berdiri dengan kuasa penuh atas pemerintahannya sendiri. Apakah ini langkah tepat atau justru membuka risiko konflik baru di tubuh pemerintah? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang jelas, kita semua sedang menyaksikan babak baru politik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah reshuffle pertama ini benar tanda bahwa Presiden Prabowo mulai melepaskan diri dari pengaruh Jokowi? Atau masih terlalu dini untuk menilai? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus bisa membedah politik Indonesia dengan tajam, kritis, dan penuh makna.